Oke, kembali lagi di channel ngobrol manajemen. Untuk episode sekarang mungkin baru ada Bukti nih, pelaku bisnis yang merintis usaha kopi. Kebetulan di sini gue udah langsung sama pelaku bisnisnya. Ya, saya bilang namanya ya Yoga. Haji. Itu kan kalau nggak salah kopinya franchise tuh. Kita franchise. Ya mungkin biar lebih tahu deh, maksudnya latar belakangnya gimana nih bisa bentuk kopi gitu. Sebenarnya kita mulai ini berawal dari akibat dampak pandemi juga sih sebenarnya. Awalnya kan kita juga punya pekerjaan tetap sebelumnya, terus karena lagi pandemi kayak gini kena PHK lah. PHK, ya kan. Kebetulan gue sebulan atau 2 bulan dia dinyusul, kena juga dia. Akhirnya tuh gue kena. Makanya dari itu gue pusing lah nyari kerjaan kan, karena kalau lagi kondisi kayak gini kan ada susah ya. Itu di bulan-bulan apa tuh? Gue kena PHK itu per April kemarin. April. 1 bulan setelahnya. Ya, per April kemarin, terus mau mulai nyari kerja lagi juga keadaan masih kayak gini, susah dong, ya kan? Sedangkan gue masih tetap menegasi kerja kemarin. Gue bingung nih, tiap hari kerjaan gue ya main, nongkrong, kayak gitu kan. Maksudnya pengeluaran terus deh, tiap bulannya nggak ada income dong. Nah gue bingung nih, mau sampai kapan savingan gue bakal bertahan, ya kan? Sampai kapan kerja baru lagi. Akhirnya ya gue mulai berpikir kayak, apa gue coba usaha aja kali ya, kecil-kecilan kayak gitu loh. Ya udahlah, mulai dari ngobrol-ngobrol sama teman, enaknya bisnis apa, ya kecil-kecilan, karena modal pun juga memang sebenarnya nggak banyak, ya kan. Setidaknya gue jadi punya pemasukan gitu loh, itu memang nggak banyak lah. Ini boleh gue tanya, untuk ide nih, maksudnya awal-awal dari Mas Adi sendiri apa Mas Yoga Ide sih gue dapet dari Mas Adi ya. juga nih ya, untuk bikin ide juga. Ketika gue masih sendiri, gue niat gue rencana mau angkringan. Cuma gue mikir lagi, wah kalau sendiri kayak berat nih angkringan nih. Kebetulan dia ngajak join di kopi, ya udahlah sih. Jangan mulai dari kopi, awal dari tadi. Karena lu udah punya ide sendiri, mau bikin angkringan. Ya, gue bikin angkringan. Boleh maksudnya dong, latar belakangnya tadi kan bisa. Oke, ya gue memang sebenarnya kepikiran gue di sini dari gue masih kerja udah kepikiran buat jadi sampingan lah sebenarnya, gara-gara masalah sampingan. Cuman memang kehambat, kebetulan gue kerja Senin sampai Sabtu, minggu doang, dan memang rada sulit gue buat waktu survei tempat. Banyak lah yang pikir juga kan franchise gitu. Cuman kan gue harus survei tempat yang strategis, mungkin gue nanti cari karyawan yang bersempai, yang susah nyari karyawan kan mungkin buat kayak gini nggak terlalu susah kali buat pengerjaan pembuatannya bisa dilatih lah. Tapi kan yang paling sulit dicari itu orang yang jujur, yang bisa dipercaya, ya kan? Iya, kan gue juga nggak sempat juga buat cari orang yang memang bisa gue percaya nih. Dan gue nggak bisa standby terus buat kontrol gimana dan juga pribadi nggak punya pengalaman bisnis sebenarnya, jadi masih takut-takutan kayak gitu. Sebenarnya wacana doang gue pengen bisnis dari dulu, memang kepikiran dari kopi, memang kehalang modal juga kayak gitu. Ya jadilah baru kecapai sekarang lah. Iya. Dan alasan sebenarnya kenapa gue ambil franchise sebenarnya di pikiran gue adalah nggak mau ribet, dalam artian nggak mau ribet karena gue kalau misalnya ngeteng kayak misalnya gue bikin sendiri, desain sendiri atau
ya pikirin konsepnya banyak kayak gitu, gue pasti nggak bakal jalan. Karena apa, gue kebanyakan mau compare sama yang lain dulu, nyari-nyari dulu paling murah dong kan. Pasti kita cari yang minim cost. Dan kalau bisa biaya produksinya dinambah. Betul. Iya. Kayak gitu. Dan yang ada nantinya malah nggak jadi mulai gue kalau kayak gitu. Jadi setidaknya udahlah gue coba franchise dulu yang memang udah siap jualan. Nantinya insya Allah kalau misalnya gue udah mulai jualan kayak sekarang, pasti kayak gimana caranya sih kita bisa bikin terus berkembang. Kayak sembari belajar terus dalam dunia bisnis sendiri, bisnis apa tentang kopi juga gitu. Kalau bisa lebih luas lah. Iya, pelan-pelan Di lah. sini kan sini doang. Kalau boleh tahu itu untuk kopinya nih Kak, pure semua dari franchise-nya itu atau Awal sih pure dari sana semua, cuman makin sini beberapa memang kita itu ada inovasi sendiri lah, inovasi sendiri untuk memperbanyak varian, semakin banyak pilihan jadinya, nggak cuma itu aja. udah kenalan berarti dari kerja doang? Dan sebenarnya kita kenal dari zaman sekolah sih, dari SMP, SMA, cuma beda kuliah, cuman tetap main tuh karena rumah nggak terlalu jauh, jadi masih tetap intens. Oke. Kamu Jadi udah kenal lama banget lah. Gue ngerti skrip nggak sih? Lu udah tadi diem aja. Lah gue maafin dulu sih. Oke. Soalnya ini gue boleh kasih tahu kalau gue juga kuliah di manajemen pemasaran. Sedangkan teman gue yang kolaborasi tentang channel gue ini desain. Iya makanya. Oke. Maafin dulu. Jadi agak-agak berkesimpang apa? Jauh lah. Jauh banget nyebrang itu. Tapi untuk ini ya nyantai aja ngobrol. Ya dari gue channel gue cuma untuk sharing doang kok. Untuk awal-awal ngerintis, gimana sih cara mulainya, kendalanya gimana. Nah ini jadi satu poin juga sih gue pengen nanya, kendalanya nih yang tadi kan momennya gini nih, ya dari berdua gini gimana gitu, momen pandemi kan ya, apalagi nih normal cing lah gitu kan. Ini apa gitu maksudnya, gimana kendala lu untuk atur bisnis lu di momen saat ini? Sebenarnya sih kalau kendala ya ini karena gue baru ya, gue baru mulai gerak dagang jualan bisnis lah gitu. Pas kayak gini ya, normal nggak sih, udah mulai masuk normal, yang orang udah banyak yang lagi, Iya. outlet atau mall semuanya udah mulai buka. Berarti ini bisa diralat sebelum PSBB ya, setelah PSBB ya? Iya. Setelah PSBB. Jadi ya apa ya, kayak gak ada bedanya sih sama-sama sebelum COVID itu ada di sini gitu ya. Buat apa ya, nggak ada sih kalau Di produksi mungkin. Produksi nggak ada kendala sih, karena apa? Karena kan memang bertepatan dengan new normal, mungkin supplier kita juga ada pada mulai berjualan, pada mulai dikasih beli. Mungkin lain hal, gue buka benar-benar lagi kayak benar-benar stay at home semuanya. Iya. Jadi gue nyari apapun susah gitu, masih pada tutup. Dan kemudian gue mulai datang ke normal, ya udah mulai normal kembali. Cuman memang banyak protokol atau yang harus kita ikutin kayak gitu. Jadi kalau bagian pemasarannya gimana tuh awal-awal? Bagian pemasaran yang pasti sih dari temen sih, dari teman, karena alhamdulillah maksudnya ya gue punya relasi sendiri, dia punya relasinya juga, jadi ya alhamdulillah sih kebantu banget sih untuk masarin di awal-awal, kayak ada apa sih, tempat apa sih kayak gitu. Gimana sih rasanya ya? Dapat tanya testimoninya juga mereka gitu. Beberapa kita punya inovasi sendiri kan, banyak dari sana. Berarti untuk strategi pemasaran lu secara relasi lah ya, dari relasi teman ke teman, untuk gimana nih awal pembukaan bisnis, rasanya apa yang kurang gitu ya. Betul. Ini mungkin tempat gitu, kalau dari tempat lu mantau nggak sih gitu, memperhitungkan lah untuk masalah strategi tempat gitu. Memperhitungkan banget ya, karena menurut gue untuk menjalani bisnis itu agak sulit di bidang F&B. Itu tempat
paling penting menurut gua sih. Nah, Karena kan menentukan juga kayak trafficnya rame gak sih kayak gitu. Ya kita juga lihat dulu sekitar kita tuh banyak kan kita sekitar kita, kalau memang banyak tuh kita harus survei juga apa sih yang spesial di sini, apa buat jadi masukan ke usaha yang beda lagi juga kan. kalau gue juga mikir kan baru nih ya, untuk tempat pinggir jalan banget Memang, ya. betul. Iya kan, otomatis kan agak customer Isi. nah Ya. gimana sih untuk lu Karena kalau gini bro, jadi tempat gue ini kedai ini kan kayak coffee shop yang buat orang nongkrong sebenarnya. Konsepnya lebih ke Konsepnya lebih ke coffee to go. jadi kita nggak ke konsep dulu lah ya, Iya. ngomong ke konsep ya. Konsepnya lebih ke coffee to go, jadi gue ngarepin orang take away gitu. Buat non take away, jadi yang nongkrong sini gue sediain kursi meja ini ya cuma buat teman gue lah. Ataupun memang orang ada yang pengen istirahat, gitar atau apa gitu. Gitu. Itu konsepnya lebih ke coffee to go. Ya. Iya. Nah untuk di perlindungan lu nggak dine in di sini. Iya. Untuk minum sekedar ngobrol sebentar, ya udah cabut. Tapi mulai sekarang, gue boleh nanya nih, untuk bulan-bulan pertama nih ya. Ini 1 bulan kan? Iya. Selama 1 bulan pas mau kopi bisnis, gimana sih responsif dari customer? Alhamdulillah respon dari customer sih ya positif semua sih alhamdulillah ya. Ya mungkin kalau negatif enggak ya, lebih ke masih masukan untuk rasa kayak gitu. Cuman memang tetap suka, cuman kayak ada beberapa orang yang kita kan juga kalau untuk rasa lidah orang beda-beda ya, nggak bisa memuaskan semuanya gitu. Yang satu bilang enak, Beda lah, iya, beda-beda. Cuman kita sih kita tumpuk dulu, kita lihat dan memang kita anggap aja kayak riset lah. Kita pikirin yang lebih banyak aja, soalnya kalau memang lebih banyak suka ya udah, nggak usah kita ubahnya gimana. Yang kurang-kurangnya ya udah kita keep aja udah. Boleh ngomongin masa modal kan nih bang? Boleh aja, serah. Modal awalnya berapa itu ya? Modal itu modal awal kurang lebih hampir 10.000 sih. Ini buat tetangga nih, gue masih emang buat tetangga. Karena sukses jadi omongan tetangga. Iya. Bisa. Gagal juga sih sebenarnya. Semuanya udah tetangga dulu. Kalau saya Kayak tempat nah gue juga punya cerita nih awalnya, maksudnya kenapa gue bisa jadi di sini gitu. Awal tuh gue ada satu tempat yang memang lebih memungkinkan dari segi parkiran, trafficnya lebih strategis sebenarnya kayak gitu, tapi ternyata ada miskomunikasi dari temen gue. Jadi emang ini tempat yang strategis itu punya temen gue juga, dia punya ruko yang memang semua traffic oke dari sini. Tapi pas gue sampai ke sana yang memang standby di rukonya nggak bisa, nggak dikasih izin, ada alasan tertentu lah. Jadi emang ada problem nih temen gue yang selaku punya sama saudaranya yang standby di sana yang stay. Jadi temen gue main ya udah silakan gini anggapannya kayak ya udah pakai aja lah gitu. Tapi sedangkan saudaranya itu belum diajak komunikasi sama dia. Ya dia kan mikirin yang selaku punya ya udah pakai aja. Tapi kan sedangkan dia nggak tahu ada problem apa aja di rukonya. Akhirnya gue nggak dapet tempat, gue pusing lagi. Tadi gue udah pede banget, maksudnya lebih keramaiannya mungkin atau apa, dan gue juga udah punya konsep yang lain kayak gitu, bukan cuma sekedar kayak di sini Pecah lah ya. cara ya, jadi ubah konsep lagi kita. Akhirnya di mana nih? Parung diserap nih. Parung serap. Mampir nih parung serap nih. Nah untuk yang ini nih di parung serap ini gimana nih? Maksudnya latar belakangnya nih tapi bisa jadi tempat. Nah, jadi di sini karena kebetulan waktu itu gue survei lokasi ya, emang sekitaran situ kan ya, kenapa gue sekitaran situ kan memang daerah kita berdua lah, gak jauh dari
daerah kita berdua dalam artian deket lah dari rumah gitu. Kalau yang udah Ciledug bukan udah saya. Kayak gitu. Nah, gue udah sempet seharian sama dia, terus juga kayak belum nemu. Sampai akhirnya gue capek istirahat lah main ke toko temen gue. Kebetulan lagi nongkrong ngobrol-ngobrol gitu di sana, adalah temen sekolah gue datang ke sana, curhat lah dia nanya-nanya dari mana lu ini, terus dia juga denger gue mau buka usaha kecilan, bla bla bla. Ya gue juga curhat balik nih, gue lagi pusing lagi nih tempat gak ada, bla bla bla. Ya akhirnya dia mengusulkan, lu coba di tempat ini, di sini gini. Kebetulan tempat ini juga teman SD-nya dia. Oh, jadi sama-sama terhubung nih. Benar. Ya udahlah, akhirnya langsung dihubungi sama dia. Kita juga daripada, sedangkan mood ini udah datang ke rumah, kita masih belum dapat tempat, bingung-bingung. Ya kita ngeliat sebenarnya juga awalnya masih kurang serak banget lah di hati, karena maksudnya kendalanya sebenarnya ya tempatnya, space untuk parkiran juga kayak gitu. Tapi kalau kita nyari-nyari lagi kapan mulainya nih? Iya. Kalau nggak nyampe seminggu sih, Alhamdulillah sih cepat. Kebetulan SD ya udah langsung dikontak sama dia, ajak ketemuan, dan dari itu udah oke. Ya udah kita nunggu dari kita siap. Kapan kita Jadilah di sini ya awal kita ya. Ini udah benar-benar lengkap lah ya. Ya. Nggak ada yang ditutup-tutupin juga. Ini kan nggak enak nih kalau nggak ngomong biaya produksi juga. Kalau misalkan dari gue nih nanya, biaya produksi lu yang memakan budget lu bagian mana? Budget lebih ya di bahan baku itu sendiri sih sebenarnya. Bahan baku untuk varian yang non kopi. Oh nih, non kopi nih ada yang, nih gue kalau minum nih avocado nih, lu minum avocado. Ini kan coklat nih, ini baru gue kopi. Kan pasti kan beda lah semua biaya produksi, Ya. harga budget juga beda. Ya kita untuk biaya produksi sebenarnya lebih gede di non kopi sih. Oh untuk yang gini berarti Ya. avocado, ini juga kan? Ya. Kopi. Karena bisa besaran Syarat untuk produksi ya sebenarnya nggak usah detail-detail Ya, banget, ya, jadi ya. ya kisarannya misalkan di bawah 5 gitu atau berapa, tetangga juga ngerti kok. ya di bawah 10.000 semua lah. Oh, Untuk produksi satu cup ya namanya minuman kayaknya untuk keuntungan juga orang-orang tahu dari satu itu masih 100% sih iya. gitu. Karena lebih mahal itu kita kan franchise ya, baru nama Kopi ini. Sedangkan kita harus punya kaki itu dari sana, ya kan? Itu sih sebenarnya yang mahal. Jadi kita peraturan dari sana itu kita bebas, kita mau nambah rasa, mau nambah varian, mau jual mahal, kita bebas. Memang karena nggak ada perjanjian untuk melanggar dalam kita menambah varian gitu, makanan lain, perjanjian awalnya. Oke. Jadi kontrak hanya untuk bagian intermilan, interior milik Anda. Jadi kalau misalnya yang bikin mahal tuh sebenarnya gue tuh beli cup harus beli varian juga. Gue beli varian plus cupnya gitu. Jadi gue nggak bisa beli salah satu. Soalnya cup gue lebih banyak, varian gue habis. Terus udah itu cup tuh. Itu jadinya kita yang bikin mahal sih itu. Jadi untuk standar masuknya untuk dari segi kopinya oke lah ya, nggak terlalu. Tapi dari segi cup, tadi sudah kan juga pasti kan? Pasti ya, dari semuanya mungkin mahalnya di bagian itu. Terus kalau misalkan ya namanya franchise pasti kan ada bagi hasil. Itu gimana gitu? Ya alhamdulillah sih tempat gue franchise ini memang no royalty sebenarnya putus ya. Cuma kewajibannya Yang gue lagi di Batak
kalau kita mau dapat gelas cupnya dari dia gitu, kita harus beli bahan baku di dia. Tapi kalau misalnya gue nggak mau beli bahan baku di dia, gue ribet lagi nih dari cupnya lagi nih. Iya. Cuma cup banyak dijual-jual di toko-toko plastik gitu, Iya, sama murah. nggak ada yang setebel ini gitu, nggak ada yang setebel cup yang gue pakai gitu. Karena yang biasa dipakai di toko plastik itu gue sealer, itu dia cepet meleleh. Atau enggak sealernya yang buat plastik ininya nih, bentuknya nggak buat plastik kotak gitu. Tahu ya. Pusing darahnya. Soalnya karena gue tahu ya, karena untuk bisnis ini balik lagi kan, gimana bisa narik customer ya balik lagi dari segi packaging ya. Ya dari packagingnya yang udah enak, unik lagi kan, tapi otomatis dari customer juga feedbacknya senang lah. Iya. Nilai plus lah. Selain rasanya enak, kan packaging itu juga harus bagus. Ya, enak. Mampir. Enak. Avocado. Avocado doang ya? Avocado doang enak ya. Ini buat kalau es kopi susunya itu namanya kan Oidaman ya? Oh iya. Itu kita singkatan sendiri. Oh iya, apa tuh? Oh idaman. Ada lagi Odambaan. Oidaman. Itu Itu singkatan baca. kita tuh di sini ada 2. Ada 3. Yang buat mandiri. Yang buat kita berdua. Kita ngeracik sendiri tuh. Jadi buat es kopi susu itu namanya Oidaman. Kita espresso sendiri. Kopi sendiri itu namanya di luar dari isi kopi ini gitu. Sama kayak Oidaman. Kalau misalkan Odambaan itu gue kira ada singkatan gitu. Oh enggak. Ada ini nama idaman itu sebenarnya Keren gitu kan? Iya. Idaman ini daunnya dia. Kenapa bisa jadi Idaman? Oh, gila juga nih, gue kira ada singkatan gitu. jadi gue waktu itu kepikiran maksudnya gue pengen minuman kopi susu gue ini yang memang harus dari gue sendiri kenapa gue namain idaman gue berharap kopi susu gue ini jadi idaman semua orang gitu. Wih. Dari rasa orang yang buat juga mungkin Iya. idaman orang juga Lagi. kayak gitu. Keren. Selain idaman kita juga punya dambaan yang didambah-dambakan juga nih sama orang Ini baru beda lagi Odambaan. oh dambaan jadi asal muasal gue pikiran gue pengen punya minuman yang emang didamin sama banyak orang sama dambaan orang gitu Jadi balik lagi kayak maksudnya kan ada nih setiap bisnis kan ada masing-masing jagoan-jagoannya lah. Ya kan? Jadi ini lu mikir kayak Idaman, Odambaan ini ya untuk kejagoan lu di iya itu ciri khas ini, ya kan? dari tempat gue ya itulah idaman Iya benar-benar. karena kan pasti setiap usaha orang itu pengen punya khas tersendiri kan yang beda lah dari yang lain mungkin memang banyak di mana-mana kopi susu gularan cuma kalau memang peka pasti dia bakal merasakan bedanya ada yang beda nih entah dari kopinya entah dari gularan Iya apa benar-benar lah. jadi kan orang punya tempat tersendiri langganan dia yang memang dia pengen merasakan yang unik nih rasa di sini nih kopi susunya walaupun memang banyak di mana-mana gitu cuma ya kita buat lah ada yang beda sebenarnya kita Jadi balik lagi nih kalau ada menu di sini Idaman, Odambaan berarti bukan singkatan. singkatan Itu hanya untuk spekulasi dari pemilik kayak jadi idaman orang-orang, jadi dambaan dari Arab lah sama ya. Gitu. Terus untuk ini masalah segi ini 3. bukan itu jaga jarak dong ini kalau misalkan bisa dibilang kendala di lingkungan sekitar ada nggak sih tadi mulai ya paham lah ya banyak lah gitu untuk lingkungan sekitar Ya alhamdulillah sih lingkungan gue, tetangga-tetangga gue ya asik-asik sih. Gue welcome semua ke gue juga sama kopi ini lah. sama kita juga kan pas baru datang di sini kayak pengenalan apa mission kita paham etika sebagai orang baru datang maupun sama pedagang cuman kan iya ya kita harus saling kenal juga karena kan berdepetan ya dia mungkin perkenalan biar tahu juga tentang itu apa sih kita kasih produk-produk juga secara free juga perkenalan biar dia tahu gitu kan dari yang teman-teman gue juga ada yang soalnya yang udah kerja
selain dari kompetitor itu ya, itu juga mengganggu. Untuk di sini tapi aman aja gitu. Aman sih, karena dia balik lagi sebenarnya tergantung kita aja sih selaku yang punya nih, gimana cara sebagai tamu berdagang ke orang gitu yang punya etika. Kalau lu maksudnya menghargai punya sopan santun tetangga orang sekitar juga pasti welcome banget. Jangan acuh terus tetanggaan tapi kayak apatis saling acuh. Itu yang jadi gak enak. Ntar dulu ya, jangan ganggu dulu nih. Lagi syuting. Takutnya ganggu gitu. Ntar jadi figuran kan gak enak. Saya oke lagi. Nah, sama gue boleh lah ya, udah mendapat tujuan. Gue boleh itu kan enak banget. Apa? Kopi kan marah katanya. Banyak tuh. Di setiap lingkup kota ya banyak gitu usaha-usaha kopi. Nah, gimana ya? Udah kopi-kopi yang marah sekarang. Lihat sekarang tuh kopi itu udah bisa jadi lifestyle setiap orang ya. Lifestyle anak muda lah jadi sekarang. Dan ya semua kalangan lah. Jadi kayak kopi itu udah lifestyle. Kayak orang sekarang aja nih kopi udah kayak nongkrong atau apa. Dan tapi kebanyakan juga orang-orang itu ngajak kopi nggak benar-benar untuk nikmatin kopi. Dia bisa ada yang cuma pakai buat modus, Iya. apa ya sih, ngajak cewek. Dan memang kebanyakan Itu anjing itu yang gitu. Iya. Dan kebanyakan orang itu memang prefer ke tempat yang Instagramable, posisi. Dia nggak peduli. Ya mungkin peduli dengan masa, tapi tidak jadi prioritas. Yang penting prioritasnya adalah tempatnya nyaman, maksudnya Instagramable buat foto-foto, dia Nanti balik lagi untuk rasa anak. belakangan. Iya, banyak lagi balik lagi ke perkembangan anak-anak zaman sekarang yang lebih mementingkan sosial media. Iya. Oleh. Lagi sih itu yang jadi pertimbangan. Dan ya karena memang tempat kita kurang memadai yang tidak bisa menjual ini, yang kita jual adalah mencoba mengedepankan rasa. Itulah yang kita jual. Banyak sih yang banyak yang rasa kopi yang hanya jual udah ambil kopi tapi rasa ya biasa aja. Tapi karena dari fasilitasnya ada, wifi ada, indoor, AC, gitu kan. Balik lagi karena fasilitas yang ada jadi harganya tuh pas. Iya. Oke nih, buat closingan juga sih lah. Apa? Jadi bukan Lu cepet banget Ren, mau closing aja nih baru baterai aja. ngopi. Lu biasaan sih. Pertanyaan Orang mau ngetek, orang udah gue bilang prepare ya. Aduh. Ya udah dah. Jadi dapat apa-apa sih kayak buat apa anak muda yang buka usaha gitu kan. Kayak gimana kayak kita mendapat lagi gitu kayak sarannya. Kayak tadi kan kayak mulai jalan aja kan udah pikir lama. Ada nggak tuh Bang, kayak saran-saran Siapa tuh? Kalau dari gua sih, intinya lu matengin dulu. Lu pikirin dulu nih apa yang bakal lu yang pengen lu jual lah. Konsepnya lu udah dapet, Silakan, Po. Lewat, Po. Dadah dulu, Po. dadah. Oh iya, gede. Saran deh, coba. Saran dari Bang Andi. Saran dari gua sih, gua juga mungkin dari orang juga sih gua misalkan udah sukses tapi di depan namanya siapa ya, pokoknya intinya kata-kata yang gue ingat adalah usaha yang berhasil adalah usaha yang dimulai. Karena cuma lu mikirin konsep matematik tapi lu nggak belum mulai gitu, lu jalan apa jadi kayak semuanya sia-sia. Poinnya sama sebenarnya kurang lebih sama gitu. Jadi jangan cuma lu pikirin tapi nggak lu jalani. Kebanyakan cuma wacana tapi lu terlalu takut rugi. Padahal orang kebanyakan mau mulai usaha itu udah mikirin untungnya dulu, nanti ruginya gitu, kayak gitu kan. Udah nggak mikir buat Karena lu gak bakal tahu nanti lu bakal untung atau rugi. Lu bakal tahu ketika lu udah mulai jalan, ketika lu udah mulai. Poinnya adalah jadi ketika lu mau usaha, ketika lu mulai, mau gimana belum apa-apa, mulai aja dulu. Karena dari situ lu bakal banyak pelajaran sih. Mental lu juga jadi kebentuk dalam bisnis,
juga boleh tanya untuk pengen nanya cuman tadi lupa gitu. Untuk bisnis lu inovatif apa? Udah lu jalanin ada nggak sih? Inovatif seperti apa nih yang Tak masuk aplikasi sih. untuk masuk aplikasi sih kita udah kayak mungkin dari segi transaksi pembayaran aja sih. Kalau untuk sekarang sih baru lewat ShopeePay. Karena kan mungkin dari teman-teman baru sekarang banyak pengguna ShopeePay, kayak mungkin ada sisa-sisa receh, dia bingung buat belanja, tinggal cuman receh tinggal